Selamat siang untuk anak-anakku pada hari ini. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang menjadi topik kita adalah macam-macam sanksi. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini adalah tentunya pria berbaju hitam ini pasti melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan kriminalitas sehingga petugas atau kepolisian menangkapnya dan tentu ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan pelanggaran hukumnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang bisa kamu temukan setelah melihat gambar ini? Atau kira-kira begini, gambar ini kira-kira berbicara apa kepadamu? Ada seorang wasit ya memegang kartu merah, kartu kuning dalam pertandingan sepak bola. Tentunya ketika seorang wasit mengeluarkan kartu kuning, kartu merah, pasti ada pemain yang melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu tentunya fatal, maka wasit tidak hanya berupa teguran tetapi juga mengeluarkan kartu saktinya, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Nah, setelah kita melihat gambar ini, maka kita melihat bahwasanya seorang wasit dalam sebuah pertandingan adalah sosok yang harus tegas, sosok yang harus adil, netral, tidak pro kepada salah satu kelompok pemain, tapi dia memang benar-benar menjaga kenetralitasannya dengan berperilaku sebagai wasit yang profesional. Meskipun terkadang keputusannya bisa menimbulkan pro dan kontra, tapi keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat karena wasit juga ketika memberikan sanksi atau hukuman, tentu dia sudah melihat dan memperhitungkannya. Nah, wasit dalam pertandingan, misalnya dalam pertandingan sepak bola, ketika wasit ragu memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran, kartu merah atau kartu kuning merupakan satu bukti sanksi yang tidak tegas. Artinya, seorang wasit harus tegas. Kalau memang pemain itu layak mendapat kartu merah, ya diberikan kartu merah. Tapi kalau hanya sebatas kartu kuning, ya seperti itu. Artinya, ketegasan seorang wasit memberikan sanksi adalah juga bentuk marwah dari aturan yang harus dihargai dan dihormati dan sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak yang bertanding. Maka wasit adalah sangat perlu netralitasnya, perlu eh, profesionalismenya ketika memimpin sebuah pertandingan. Nah, coba kita lihat gambar di bawah ini. Ada di sana rambu, apa di sana? Rambu yang dikurung P, artinya dilarang parkir. Nah, ketika aturan dilarang parkir ada seharusnya tidak boleh parkir. Tapi bisa kita lihat di sini justru ketika larangan ada dilarang parkir justru orang parkir. Jadi lihat, pelanggaran yang disengaja karena sanksi yang tidak tegas. Dibuat aturan dilarang parkir tapi tidak disertakan sanksi. Sejatinya seharusnya ketika dari sana pelarangan paling tidak ada petugas yang memonitoring dan mengawasi sehingga ketika ada masyarakat yang membandel atau belum tahu harus ada sosialisasi dan edukasi. Tetapi kita bisa lihat di Indonesia fakta-faktanya bahwa aturan yang dibuat itu selalu dilanggar dan ditabrak. Lihat, dilarang parkir tapi mereka parkir dengan sengaja. Artinya marwah ataupun kuasa dari aturan ini dianggap tidak ada. Nah, disinilah perlu sanksi yang tegas, tindak tegas. Ya, nah kita lihat di beberapa kota kalau ada larangan parkir, tetap parkir maka mobilnya dikempesin bannya atau dibawa ke dinas perhubungan. Nanti drivernya pemilik ambil di sana sebagai bentuk teguran dan bayar denda. Tapi masih banyak masyarakat yang membandal ya. Ya ini lihat salah satu contoh buruk dari praktek hukum dan sanksi yang lemah. Nah, budaya melanggar. Ketidaktegasan dalam memberikan sanksi akan membuat masyarakat tidak disiplin. Harusnya petugas tegas, tidak pandang bulu, siapapun melanggar harus tetap ditindak dengan tegas. Sanksi sejatinya tidak terbang pilih. Semua rakyat Indonesia sama di mata hukum, ya. Tradisi melanggar adalah
aturan adalah kebiasaan yang akan diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Jadi kita harus putus mata rantai mewariskan nilai-nilai yang tidak benar. Sanksi harus memberikan edukasi hukum dan efek jera bagi masyarakatnya. Pelanggar ternyata tidak hanya masyarakat. Ya, ini fakta di lapangan. Ditemukan ya terjadi pelanggaran juga oleh orang-orang penegak hukum. ASN, polisi, terlihat dengan nyata di masyarakat mereka melakukan pelanggaran. Petugas juga melakukan pelanggaran dan memberikan edukasi buruk tentang tertib hukum. Akibatnya masyarakat apatis dan tidak menghargai aturan dan menaatinya karena melihat contoh dan presiden buruk dari lakon para penegak hukum yang juga berlaku salah. Lihat gambar ini. Contoh yang tidak menjadi contoh. Ya, harusnya kan penegak hukum menjadi contoh, tapi mereka tidak menjadi contoh. Itu adalah larangan, dilarang belok. Nyata-nyata dilarang belok di situ. Ada yang memotret bahwa polisi membelok di situ. Ya, dia mutar. Harusnya dia memberikan contoh kepada masyarakat tidak belok di situ kan. Tapi dia lakukan pembelokan. Akhirnya ditegur driver polisinya. Lihat polantas ini, sebenarnya dilarang di dalam area garis, harus di belakang garis. Tapi mereka dengan santai berada di daerah area garis. Ini harusnya area jalan kaki. Nah, contoh-contoh dan gambar-gambar ini menunjukkan bahwa mereka sendiri pun tidak komitmen, tidak konsisten untuk melakukan penegakan hukum, memberikan edukasi hukum yang benar dan teladan inspirasi buat masyarakat. Siswa yang tidak ditindak tegas akan berakibat fatal. Siswa yang tidak disiplin, lalai untuk ditindak, cenderung akan menularkan sifat buruk mereka kepada teman-temannya. Sanksi tegas akan memberikan efek jera kepada mereka, juga menjadi warning bagi siswa yang lain. Misalnya kita bilang merokok, kadang bersifat teguran. Tapi ketika ditegur, mulai lagi dan merokok lagi dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi harus memang diberikan tindakan tegas terkait dengan ketidakdisiplinan oleh siswa. Kesimpulan materi kita hari ini, sanksi sifatnya mengedukasi dan memberikan efek jera. Jadi sanksi jangan juga menjadi ajang mencari keuntungan. 86, damai di lapangan dengan memberikan uang. Ini adalah pembelajaran yang tidak baik. Sanksi mestinya menjadi pemutus mata rantai karakter buruk sehingga ada komitmen untuk berubah. Jadi para siswa yang tidak disiplin menjadi sanksi itu menjadi pemutus sifat buruk mereka, sehingga mereka ada kesempatan dan ruang untuk berubah. Lalu memberikan sanksi mesti diukur dan mendidik, ada pesan moral di dalamnya. Jadi jangan hanya sebatas menghukum, tapi juga merangkul, membebat, memulihkan, memotivasi. Ya, ini kesimpulan kita pada hari ini. Selamat belajar untuk kalian. Nanti saya akan share tugas keterampilan untuk UAS di WhatsApp grup kita supaya kalian kerjakan dan segera dikumpul. Baik, terima kasih untuk atensi kita pada hari ini. Selamat belajar, selamat memahami. Jika ada hal yang kurang dipahami silakan ditanyakan japri saya ke ruang diskusi. Selamat belajar buat kalian, generasi unggul dan generasi hebat. Ya, tetap semangat dan salam sehat.